Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, langsung saja pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang aljabar. Yang bisa dibilang aljabar ini merupakan dasar dari semua cabang matematika. Adapun pokok pembahasan pada aljabar ini. Next. Yang pertama ada pengertian dan bentuk aljabar, yang kedua ada sifat-sifatnya, terus operasi hitungnya, pemakturan dan pemangkatan, dan yang terakhir adalah contoh penerapannya. Next. Nah, pengertian aljabar. Aljabar ini merupakan suatu cabang matematika dalam pemecahan masalah dengan menggunakan huruf-huruf untuk mewakili angka-angka. Nah, berasal dari bahasa Arab, aljabar yang artinya penyelesaian. Ilmu ini dibuat oleh Muhammad Ibni Musa Al-Khawarizmi dalam bukunya yang berisikan konsep dan bentuk aljabar. Ibnu Musa Al-Khawarizmi merupakan seorang matematikawan, geograf, dan juga astronomer. Dia dikenal sebagai the father of algebra. Dalam bahasa Inggris, aljabar dikenal dengan sebutan algebra. Nah, selanjutnya ada bentuk aljabar. Bentuk umum aljabar yaitu Kx positif negatif C. Dengan Kx merupakan suku. Suku adalah total elemen yang dimuat oleh suatu bentuk aljabar. Suku juga digunakan untuk mempermudah mengkomunikasikan bentuk aljabar. Nah, suku ini juga dibedakan dua jenis. Yang pertama ada suku sejenis, yakni bisa X ditambah 2X gitu. Terus ada suku tak sejenis, yaitu X ditambah M. Terus yang K di sini berperan sebagai koefisien. Koefisien adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Koefisien yang bernilai 1 pada umumnya tidak ditulis. Nah, di sini X berperan sebagai variabel. Variabel adalah suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang sifatnya tidak tetap. Nah, nilai variabel ini bisa berubah-ubah tergantung dengan persamaan yang memuatnya. Variabel juga pada umumnya itu disimbolkan dengan huruf A, B, C, atau X, Y, Z. Nah, terus C. Nah, C ini adalah konstansa. Dia adalah suatu nilai yang bersifat tetap pada suatu bentuk aljabar. Nah, di sini ada contohnya ya, 3X ditambah 5. Berarti sukunya adalah 3X, koefisiennya adalah 3, variabelnya adalah X, dan konstantanya adalah 5. Next. Sebelum kita lebih jauh ya mengenai operasi aljabar, kita harus ketahui dulu sifat-sifat aljabar. Nah, pertama ada sifat komutatif atau berkebalikan. Yaitu contohnya di sini ada X ditambah Y, itu nilainya akan sama dengan Y ditambah X. Dan X dikali Y nilainya akan sama dengan Y dikali X. Yang kedua ada sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini hanya berlaku pada perjumlahan dan perkalian, yaitu sebagai berikut. Contohnya ada X ditambah Y ditambahkan Z, sama nilainya akan sama X ditambahkan Y tambah Z. Atau yang perkaliannya X kali Y dikalikan Z akan sama nilainya X dikalikan Y kali Z. Yang ketiga ada di sifat distributif. Nah, sifat ini meliputi operasi perkalian menjadi perjumlahan atau pengurangan, yakni X dikalikan B dikurang C sama dengan X kali B dikurang X kali C. Terus Y dikalikan 2X ditambah A, nilainya akan sama 2 dikali X Y ditambah A kali Y. Next. Selanjutnya ada operasi hitung aljabar. Yang pertama ada perjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk perjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar ini hanya berlaku untuk suku yang sejenis. Contohnya di sini ada 2X ditambah 5 dikurang 3X ditambah 3X ditambah 2Y. Maka hasilnya akan negatif X ditambah 3XY ditambah 7Y. Nah, di sini kan udah diketahui ya,
nilai X nih, 2X dikurang 3X tuh. Jadi yang variabelnya sama, X sama X, terus Y sama Y. Nah, di sini ada X ya, walaupun dia memiliki variabel X atau variabel Y, tapi dia itu nggak sejenis gitu. Terus yang kedua ada perkalian dan pembagian. Yang perkalian, yang ini yang pertama ada X ditambah Y dikalikan X dikurang Y, nilainya akan sama X dikali X ditambah X dikali negatif Y ditambah X dikali Y ditambah X kali negatif Y. Maka hasilnya akan X kuadrat dikurang XY ditambah XY ditambah Y kuadrat. Di sini ada negatif XY ditambah XY, maka hasilnya akan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Next. Selanjutnya ada pembagian. Di sini ada X pangkat 4 dikalikan Y pangkat 2 Z dibagi X Y pangkat 4 dikalikan Z pangkat 2. Bila kalian tahu sifat eksponen, yakni A pangkat M dibagi A pangkat N, maka nilainya A pangkat M dikurang N. Jadi pangkatnya itu dikurang dengan yang bawah, maka X pangkat 4 kan nih dibagi X, maka X-nya dikurang, 4 dikurang 1, jadi X pangkat 3. Maka hasilnya di sini X pangkat 3 per X pangkat 2Z. Terus ada pemangkatan. Nah, bentuk A ditambah B dikuadratkan dapat ditulis A tambah B dikuadratkan sama dengan A ditambah B dikali A tambah B ya. Ini sering terjadi miskonsepsi bahwa A tambah B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini salah ya, sebenarnya itu A tambah B dikali lagi A tambah B. Maka hasilnya akan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Terus untuk bentuk yang negatif, yakni A dikurang B dikuadratkan, maka dapat ditulis A dikurang B dikali A dikurang B. Maka hasilnya akan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Di sini ada contoh yakni 2X dikurang Y dikuadratkan sama dengan 2X dikurang Y dikali lagi dengan 2X dikurang Y. Maka 2X dikurang Y kita faktorkan, jadi dikali 2X ditambah 2X dikurang Y dikali negatif Y. Maka 4X kuadrat dikurang 2XY dikurang 2XY ditambah Y kuadrat. Maka hasilnya akan 4X kuadrat dikurang 4XY ditambah Y kuadrat. Bisa next. Nah, selanjutnya ada pemaktoran aljabar. Pemaktoran aljabar yang pertama ada secara distributif. Nah, di contoh di sini ada 5AB ditambah 100. Untuk pemaktoran 5AB ditambah 10B. Untuk memfaktorkan 5AB ditambah 10B, tentukan FPB-nya, yakni kan FPB dari 5 dan 10 ini adalah 5. Maka bisa kita keluarkan 5B-nya menjadi 5B dikalikan A ditambah 2. Terus yang kedua ada dengan selisih 2 kuadrat. Di sini ada 20P kuadrat dikurang 5Q kuadrat. Terus kita FPB-nya ada 5 ya. Terus kita keluarkan 5-nya. Terus sama dengan berarti 5 dikali 4P kuadrat dikurang Q kuadrat. Terus 4P kuadrat dikurang Q kuadrat kita faktorkan lagi. Kuadratnya menjadi 5 dikali 2P ditambah Q dikalikan 2P dikurang Q. Nah, yang ketiga ada pemfaktoran bentuk kuadrat. Yang pertama ada pemfaktoran bentuk kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A sama dengan 1. Nah, di sini X kuadrat ditambah QX ditambah PX ditambah PQ akan sama dengan X kuadrat ditambah P ditambah QX ditambah PQ. Ini bisa difaktorkan jadi X tambah P dikalikan X tambah Q. Misalnya di sini ada contoh X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Maka hasilnya akan X ditambah titik-titik-titik dikalikan X ditambah titik-titik-titik. Misalkan X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan AX kuadrat ditambah BX plus C. Nah, diperoleh A-nya kan sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan 6. Nah, untuk mengisi titik-titik tersebut, tentukan dua bilangan yang merupakan faktor dari 6, dan apabila kedua bilangan tersebut dijumlahkan, hasilnya sama dengan 5. Jadi yang dikalikan itu sama dengan 6, dan dijumlahkan itu sama dengan 5.
maka diperolehlah yang pertama titiknya sama dengan 2, terus yang kedua itu titiknya sama dengan 3. Jadi x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan x tambah 2 dikalikan x tambah 3. Karena 2 dikali 3 sama dengan 6, dan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Lanjut. Nah, terus selanjutnya ada pemfaktoran bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 1. Di sini ada contoh ya, 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. 2x, terus ini 7x itu kan bisa kita substitusikan atau kita asosiasikan dengan x ditambah 6x ditambah 3. Kita faktorkan menjadi 2x kuadrat ditambah x ditambah 6x ditambah 3. Kita x-nya kita keluarin supaya nilai yang di dalam kurungnya ini sama yang kiri sama yang kanan. Jadi 2x ditambah 1 dikali x, terus 2x tambah 1 jadi 3. Nah, x ditambah 3-nya ini kita kurungkan, terus dikali 2x ditambah 1. Terus di sini ada contoh lagi, 2x kuadrat ditambah 11x ditambah 12. Kita urai 11x-nya menjadi 3x ditambah 8x. Kita asosiasikan menjadi 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 8x ditambah 12. Kita keluarkan x-nya jadi x dikalikan 2x tambah 3 ditambah 4 dikalikan 2x tambah 3. Maka hasil pemfaktorannya adalah x ditambah 4 dikalikan 2x ditambah 3. Next. Selanjutnya ada contoh penerapan aljabar. Seperti yang kita tahu, aljabar ini juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini contohnya adalah untuk soal ya, 7 tahun yang lalu, umur seorang anak 1/5 dari umur ayahnya. Nah, 14 tahun yang akan datang, umur ayahnya 2 kali dari umur anak sekarang. Maka ini ketutupan apa gitu. Terus kita penyelesaiannya kita hitung dulu yang 7 tahun lalu. Nah, kita misalkan dulu di sini X sama dengan umur si anak dan Y adalah umur si ayah. Kita tentukan dulu yang 7 tahun yang lalu. Jadi kan di sini kan 7 tahun yang lalu umur seorang anak 1/5 dari umur ayahnya. Jadi umur si anak ini kita kurang 7 tahun, terus sama dengan 1/5 dikali umur si ayahnya juga berkurang 7 tahun. Gitu. Jadi kedua ruas kita kalikan 5 menjadi 5 dikali X dikurang 7 sama dengan Y dikurang 7. Kita kalikan jadi 5X dikurang 35 sama dengan Y dikurang 7. Jadi 5X dikurang 35 ditambah 7 sama dengan Y. Berarti Y kita dapatkan untuk umur ayahnya untuk persamaan pertama yakni Y sama dengan 5X dikurang 28. Lalu kita hitung untuk pertanyaan kedua yakni 14 tahun yang akan datang, berarti 2 kali lipat dari umur anak. Jadi 2 dikalikan X ditambah 14 tahun, jadi umur si anak ditambah 14 tahun dan si ayahnya juga bertambah 14 tahun. Kita kalikan yakni 2X ditambah 28 sama dengan Y ditambah 14. Maka hasilnya Y sama dengan 2X ditambah 14, maka diperoleh nilai X, yakni kita pakai rumus perbandingan, jadi 5X dikurang 28 sama dengan 2X ditambah 14. Jadi 5X dikurang 2X sama dengan 14 ditambah 28. Jadi 3X sama dengan 42, X sama dengan 42 dibagi 3. Jadi X sama dengan 14. Jadi umur anak sekarang adalah 14 tahun. Terima kasih. Itu pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, sudah cukup. Oke, kalau nggak ada, kita tutup saja pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.